Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan bahas ke-10 saham ini secara berurutan. Dan seperti biasa, saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini silahkan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan jangan lupa join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sedikit informasi bahwa tim dari Wisdom and Invest akan mengadakan Winners Clinic, yaitu teman-teman bisa ikutan sharing bersama tim dari Wisdom and Invest, yaitu bersama Coco Wison, Sherlock Chuan, dan Alejandro, yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 September jam 7 malam. Jadi kalau teman-teman ingin sharing mengenai portonya ataupun saham-saham yang sedang bermasalah, misalnya teman-teman nyangkut atau ingin mencari solusinya, nah silakan sharing ya di hari Jumat ini jam 7 malam. Ini ada yang baru, sebenarnya sih dulu udah pernah ya saya tunjukin di video-video sebelumnya, tapi itu udah lama banget. Nah ini saya tampilin kembali, yaitu salah satu fasilitas dari bot Wisdom and Invest. Perintahnya ini adalah /SP nama saham, atau kalau ini kan composite, maka saya akan tulisnya ini composite. Nah, kalau nama saham maka bisa juga ketikinnya /SP BBRI misalnya ya. Apa sih stock performance ini? Jadi kita bisa lihat performance dari saham ataupun composite per bulan dan per setiap tahunnya ya. Seperti di sini kita bisa lihat di bulan September ini memang rapotnya composite kita atau IHSG itu cenderung merah. Nah, jadi harapannya dengan begini teman-teman sudah siap ya, bisa menentukan langkah-langkah yang tepat. Misalnya waktu Agustus mungkin teman-teman ingin mengosongkan portonya separuh untuk mempersiapkan bulan September. Nah, kita bisa lihat mudah-mudahan di Oktober ini ada harapan cerah ya, agak hijau-hijau. Dalam 10 tahun terakhir ini 10 tahun terakhir ini hanya 3 kali merah. Jadi mudah-mudahan bulan Oktober kita dikasih sedikit angin segar. Dan bulan November ini mudah-mudahan teman-teman berhati-hati lagi ya, karena kelihatannya menjadi rapat merah lagi. Desember semoga menjadi Desember yang ceria. Nah, stock performance tadi dan chart ini trading system dari Wisdom and Invest ya. Trading system Win atau Wisdom and Invest. Nah, trading system dan yang tadi chart stock performance itu merupakan fasilitas dari Wisdom and Invest, dan tentunya sebetulnya harus berlangganan ya kalau teman-teman ingin pakai secara full access 24 jam. Tapi jangan khawatir, di grup publik admin akan berbaik hati sharing dengan teman-teman, namun dengan slot yang terbatas tentunya. Jadi biasanya akan diberikan kesempatan ke 10 orang pertama. Jadi teman-teman silakan pantau terus ya grup dari Telegram Wisdom and Invest. Jadi pantau terus di Telegram itu, di grupnya Wisdom and Invest. Mudah-mudahan teman-teman menjadi 10 orang pertama yang beruntung untuk request chart dari adminnya Wisdom and Invest. Ini akan saya ajarkan dulu sedikit bagaimana cara baca chartnya trading system Win. Yang di sini adalah garis MA 200, chart yang saham yang berada di bawah garis MA 200, artinya secara major trend dia masih downtrend. Lalu ada sinyal berupa segitiga hijau itu di sini. Sinyal segitiga hijau itu untuk entry, dan kalau segitiga merah itu untuk exit. Kalau yang di sini namanya volume. Yang kotak-kotak ini adalah indikator pixel. Yang paling bawah adalah indikator momentum. Idealnya untuk entry muncul segitiga hijau dan pixelnya juga hijau-hijau disertai dengan momentum ya, sehingga kenaikannya cukup lumayan. Tapi kalau misalnya muncul segitiga hijau dan pixelnya ini hanya satu, momentumnya tidak ada, ataupun merah, artinya syarat ininya hanya terpenuhi salah satu ya, itu artinya spekulasi buy. Karena spekulatif buy ini teman-teman harus mengatur money manajemennya. Artinya teman-teman jangan membeli dalam porsi besar dulu, belinya dalam jumlah kecil, menunggu sampai ke seluruh
syaratnya terpenuhi ya, yang tadi segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau, lalu ada momentumnya. Momentumnya semakin tinggi semakin baik. Kalau dia berubah menjadi biru tua, maka momentumnya sudah melemah. Lalu yang di sini ada garis namanya win line, garis win ya. Itu bisa digunakan sebagai trailing stop atau stop loss. Jadi teman-teman nggak perlu pusing kalau misalnya bingung, aduh mau pasang trailing stop di mana ya, mau pasang stop loss di mana ya. Bisa menggunakan garis win line-nya ini sebagai acuan. Angkanya ada di sebelah kanan. Kalau dia garisnya berwarna ungu, maka yang di kanan juga ungu. Kalau garisnya berwarna biru, maka yang di kanan juga akan berwarna biru. Atau di sebelah kiri sini ada statusnya ya, semuanya ada total transaksinya, garis MA-nya di berapa, support resistance. Dan ini ada angka garis win line-nya juga yang bisa kita gunakan sebagai acuan trailing stop maupun stop loss. Jadi kondisi terakhir dari BBNI itu, terakhir sudah muncul segitiga merah dan exit, lalu belum muncul segitiga hijau lagi ya, jadi belum ada posisi untuk entry. Pixelnya dua-duanya merah, itu tidak oke. Lalu momentumnya juga merah-merah nih. Ini momentumnya merah-merah. Ini kurang oke ya, apalagi momentumnya merahnya semakin mendalam ke bawah, itu semakin tidak oke. Nah, walaupun saya menjelaskan ini menggunakan trading system dari garis win line yang teman-teman kalau untuk akses 24 jam harus berlangganan, tapi don't worry, ada satu chart lagi, ini namanya chart MS sebetulnya. Kalau di ini ya, di botnya Win itu menggunakan perintah /MS BBNI atau nama saham lainnya. Nah, tapi ini menggunakan indikator yang cukup simpel dan jadi walaupun simple tapi powerful, dan teman-teman bisa menggunakannya pakai aplikasi sekuritas teman-teman masing-masing. Jadi bisa belajar untuk mandiri ya, analisa mandiri, cukup pakai aplikasi sekuritasnya masing-masing. Jadi menggunakan indikator MACD dan stokastik. Ini bisa teman-teman setting sendiri. Lalu menggunakan support dan resistnya. Ini untuk, ini kita cek dulu dari indikatornya MACD BBNI. BBNI itu masih menurun ya, trennya masih menurun dan membuka. Lalu untuk stokastiknya juga trennya masih menurun dan membuka, ini kurang oke. Yang bagus itu kalau MACD-nya sudah golden cross. Golden cross seperti di sebelah sini ya, bersilangan ya, membentuk golden cross. Itu adalah sinyal entry yang baik. Lalu kalau stokastiknya juga golden cross atau memotong 20-nya ya. Jadi di sini ada garis 20. Kalau di sini dia garis 80. Jadi akan lebih baik ketika stokastiknya sudah golden cross dan memotong garis 20-nya ke atas. Itu menjadi sinyal entry yang baik. Menjadi seperti di sini contohnya, itu menjadi sinyal entry yang oke. Berbeda ya kalau di sini sudah dead cross. Jadi seharusnya sudah exit saat di situ. Lalu stokastiknya juga dia trennya menurun, dan terakhir kalau di sini kondisinya juga sudah dead cross. Tuh, jadi sudah kurang oke lagi. Memang dari trading system Win juga sudah exit saat di sebelah sini ya, dan sudah nggak ada sinyal untuk entry lagi. Nah, enaknya kalau pakai trading system dari Win itu cukup melihat ada tanda segitiganya, exit dan entry. Kalau yang ini memang kita harus lebih teliti ya, lebih jeli. Lalu support resistnya di mana? Supportnya ada di 4.300. Ini ada support. Berhubung stokastiknya masih membuka nih. Ini ya, kayak saya zoom lagi. Stokastiknya masih membuka seperti ini, belum ada golden cross-nya. Maka untuk fast trading pun agak susah ya. Kalau teman-teman mau fast trading, maka entry lah saat stokastiknya golden cross di sini dan exit saat di sini. Jadi di sini golden cross, exitnya saat dead cross. Sedangkan di sini masih kurang ya, belum ya. Mungkin kalau dia nggak kuat di sini, atau mungkin besok kalau dia mantul dan stokastiknya menjadi golden cross, maka teman-teman bisa fast trading. Tapi kalau dia jebol dari situ, maka ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya ke sebelah sini, ada support lagi nih. Nah, angkanya di berapa itu teman-teman bisa cek lagi aplikasi sekuritasnya untuk angka yang tepat ya. Kalau ini saya hanya mengira-ngira nih, mungkin sekitar 4.200 atau 4.100 lebih. Nah, itu teman-teman cek lagi supaya nggak salah angkanya. Di sana ada support lagi.
Jadi saat lagi berada di support dan stokastiknya mulai golden cross, maka teman-teman bisa fast trading. Jangan lupa ya, cuan kabur. Karena MACD-nya masih membuka dan menurun, kecuali kalau MACD-nya sudah membentuk golden cross. Kalau MACD-nya golden cross, naik trennya untuk kita tradingnya swing ya, swing style. Jadi kalau selama dia masih dead cross MACD-nya dan membuka, itu artinya agak sulit untuk trading swing. Kita sementara fast trading aja. Lalu untuk PTPP, kalau tadi BBNI, ini PTPP. Untuk PTPP-nya sama ya. Terakhir sudah muncul segitiga merah, sini exit, dan belum muncul sinyal untuk entry. Pixelnya dua-duanya merah, tidak oke. Dan momentumnya juga merah-merah nih, saya zoom ya. Ini masih merah, masih kurang oke. Yang bagus saat dia sudah menjadi biru, apalagi kalau birunya makin meninggi ke atas seperti ini. Ini masih kurang oke. Lalu kita cek dulu untuk indikator MACD dan stokastiknya. MACD-nya juga seperti yang tadi saya bilang, dia sudah dead cross dan masih menurun ya, dan membuka. Untuk stokastiknya trennya juga masih menurun. Terakhir ini agak merapat, berpotensi kalau teman-teman ingin fast trading, tapi kelihatannya ini gagal dia nih. Coba kita cek lagi untuk supportnya. Supportnya ada di sini 795. Kalau melihat dari patternnya, ini ada potensi ya, antara dia sudah membentuk double top nih, ada gunung di sini. Tuh, kalau bahas gunung seneng deh teman-teman ya. Di sini ada gunung, bisa juga seperti ini, membentuk bahu dan begini ya. Jadi PTPP ini karena tadi stokastiknya cukup menempel, agak nempel dan akan golden cross, maka berpotensi kita bisa fast trading. Jadi di sini 795 dia berpotensi membentuk satu gunung lagi nih. Jadi begini ya polanya, begini. Kalau ini mungkin kalau dia nggak kuat tinggi-tinggi, mungkin hanya segini nih. Jadi bahunya nggak harus seimbang, bisa aja yang satu lebih kecil bahunya. Ini head. Dan ketika ini kalau beneran jebol, saat ini jebol, ini polanya pola bearish ya, bearish pattern, head and shoulder, bukan sampo ya. Nah, seandainya dia besok mantul, dia ke sini, kalau sampai jebol dari sini, maka valid ya. Ini dia akan mengalami penurunan sebesar ini. Kira-kira di mana ya? Mungkin antara situ ya, atau lebih nih. Nah, jadi hati-hati kalau yang ingin fast trade, maka harus mengatur money manajemennya, karena walaupun ini fast trade dan bisa aja gagal ya, bisa aja tidak membentuk bahu tapi malah dia langsung turun ke bawah. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Kalau yang ingin spekulasi, maka gunakan sedikit aja, misalnya 20% dari porsi yang ingin ditradingkan. Lalu jangan lupa fast trade, cuan kabur, karena belum tentu ya, dia belum tahu nih seberapa mampu dia bisa mantul. Kalau dia nggak mantul malah jeblos ke bawah, itu artinya dia sudah valid breakdown dan akan segera ke support selanjutnya. Support selanjutnya ada di sebelah sini, ya. Tuh, seperti itu. Jadi hati-hati ya bagi yang ingin fast trading. Jangan lupa money management dan jangan sampai jebol dari 795-nya ini supportnya. Lanjut ke ADRO. Terakhir juga sudah tidak ada sinyal entry-nya. Di sini exit dan belum ada sinyal entry. Pixelnya hanya satu, hijau, artinya spekulatif ya. Jadi kalau ada sinyal segitiga hijau, ininya satu hijau, salah satu dari
sinyalnya itu terpenuhi, maka sifatnya adalah spekulatif buy. Cuma nih momentumnya masih kurang ya. Nah ini hijau satu, lalu ini masih merah-merah, artinya hanya bisa fast trading aja. Kita cek lagi untuk indikator MACD dan stokastiknya. Nah ini MACD nya mulai merapat nih, walaupun trennya turun ya, trennya memang menurun, tapi dia sudah mulai merapat. Stokastiknya mulai sudah golden cross dan agak naik nih kepalanya. Nah ini bisa untuk fast trading. Jadi kemarin ya, sebenarnya dari kemarin ya sudah golden cross nih. Di sini kita bisa tarik juga sebagai support. Cek lagi, ini supportnya di berapa nih teman-teman, bisa cek lagi kembali. Sini support. Ada potensi besok dia akan melanjutkan kenaikannya. Cuma nggak tahu ya dia bisa naik seberapa tinggi. Jadi kalau teman-teman khawatir atau ingin berjaga-jaga, maka bisa SOS saja besok di dekat resistnya di sebelah sini ya, 1200 sekian. Nah ini coba teman-teman cek lagi di aplikasi sekuritasnya di angka berapa. Jadi di sini memang ada resist juga di 1200, itu resistnya. Lalu di sini ada resistnya. Mudah-mudahan sih mencapai atasnya yaitu 1240. Mudah-mudahan nyampe situ. Tapi kalau sudah nyampe sini ya teman-teman bisa pasang stop loss ya, supaya nggak ini, jangan nanti jadi dari cuan malah jadi rugi. Oke, atau perhatikan juga ya stokastiknya, bila besok dia naik, kalau sudah dead cross, maka itu teman-teman juga bisa langsung take profit. Jadi sementara fast trading dulu, tetap fast trading. Meskipun ini masih uptrend sebetulnya, ya masih uptrend ini sebetulnya. Teman-teman cek ya, ini ADRO itu ada hubungannya dengan coal atau batu bara. Jadi cek juga harga batu bara dunia. Itu teman-teman bisa cek di investing ataupun trading view. Itu ada harga batu bara dunia. Jadi kalau harganya memang naik, maka sangat berpotensi ya ADRO ini masih oke sebetulnya. Karena dia masih uptrend juga, belum patah dari trennya. Mudah-mudahan dia bisa segera jebol resistnya. Untuk BBTN ini finance ya, finance agak berat memang. Yang tadi BBNI juga finance, semua finance, BBNI, BBRI, BBCA, BTPS itu agak-agak tertekan karena sektor finance lagi kurang oke nih. Ini sudah exit dan belum ada sinyal untuk entry lagi. Pixelnya juga dua-duanya tidak oke karena merah-merah, dan momentumnya juga merah-merah dan semakin mendalam nih. Nih ya, tidak oke. Ini untuk MACD-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh MACD-nya sudah dead cross di sini dan masih menurun trennya lalu membuka. Di sini juga dead cross dan trennya menurun lalu membuka. Nih, kepalanya membuka ya. Jadi kurang oke. Kalaupun teman-teman ingin fast trading, maka setidaknya menunggu saat dia stokastik golden cross dan sell saat dia sudah mulai dead cross. Jadi seperti di sini juga nih. Itu kita bisa tuh contohnya ya. Ini saya tunjukin contohnya di sini. Sell di sini. Atau ini memang MACD-nya sih bagus nih, masih bagus. Ini baru golden di sini, maka bisa hold walaupun ininya dead cross. Tapi nah ini dead crossnya di sini dia. Nah, jadi begitu ya, menunggu sinyal-sinyal stokastiknya golden cross. Saat stokastiknya dead cross tapi kalau berada di atas 80 itu masih aman. Jadi teman-teman bisa gunakan MACD-nya sebagai acuan untuk exitnya. Nah, jadi di sini saat MACD-nya dead cross ini bisa exit di sini. Nah, kondisi sekarang kan berarti MACD-nya masih tidak oke, stokastiknya juga tidak oke. Ini bisa pantau lagi saat dia berada di support 1100. Teman-teman cek lagi stokastiknya. Kalau stokastiknya bagus, sudah mulai merapat dan akan golden cross, itu bisa digunakan untuk fast trading.
Tapi jadi MACD-nya selama masih menurun dan tidak terbentuk golden cross, maka tidak cocok untuk swing ya, hanya bisa fast trading aja. Apalagi ini sektor finance masih kurang oke. Kalau teman-teman yang mungkin nyangkut, bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu ya, atau bisa SOS saat dia sudah mulai mantul. Untuk EXCL terakhir sudah exit di sini dan belum ada sinyal untuk entry. Dua-duanya pixelnya masih kurang oke, merah-merah ya, jadi kurang oke. Lalu ini juga kurang oke nih, momentumnya merah-merah dan semakin mendalam juga. Ini masih kurang oke untuk EXCL-nya. Supportnya di mana? Supportnya ada di sini 1920. Ini support selanjutnya sudah nggak kelihatan nih. Ini jadi harus waspada juga ya kalau dia sampai jebol 1920-nya, karena MACD-nya masih terus menurun. Lalu stokastiknya juga nih sudah dead cross di sini dan masih menurun. Kondisi amannya adalah menunggu ini ya, menunggu setidaknya MACD golden cross. Jadi kalau teman-teman yang punya EXCL dan masih nyangkut misalnya, bisa pertimbangkan untuk SOS saat dia mantul. Ini mudah-mudahan dia mantul nih di 1920-nya. Tapi apakah mantulnya bisa jauh? Nah, itu kurang tahu ya. Harus perhatikan lagi indikator-indikatornya, karena indikatornya selama masih nggak oke nih. Jadi MACD-nya kalau belum golden cross dan stokastiknya juga belum golden cross, maka itu agak kurang ya, dia belum mampu untuk naik. Apalagi ini saham LQ45, dia korelasinya cukup erat dengan indeks kita IHSG. Jadi kalau yang sudah punya dan nyangkut, teman-teman bisa lakukan SOS saja. Untuk ANTM ini belum ada sinyal untuk entry. Di sini exitnya. Di pixelnya masih merah-merah, dua-duanya kurang oke, dan ini juga ya masih merah-merah, malah gede lagi. ANTM ini ada korelasinya juga, cukup berkorelasi dengan harga emas. Jadi bisa cek ya di investing ataupun trading view. Teman-teman bisa cek harga emas atau SAU USD. Nah, ini ada korelasinya juga. Dan harga emas memang lagi mengalami penurunan ya, jadi nggak heran kalau si ANTM ataupun saham-saham emas lainnya agak tertekan. MACD-nya nih sudah dead cross dan masih menurun dan membuka, jadi kurang oke. Lalu stokastiknya juga, stokastiknya masih di sini dead cross, menurun dan membuka tidak oke. Setidaknya kalau teman-teman ingin trading fast trading, maka menunggu stokastiknya golden cross dan sell saat dead cross. Jadi seperti di sini nih. Ini di sini, lalu sell sini. Sellnya di sini ya. Nih. Seperti di sini juga nih. Dan di sini. Tuh. Jadi ini memang stokastik itu cukup oke ya kalau untuk digunakan sebagai fast trading. Nah, jadi selama MACD-nya masih seperti ini, masih kurang oke ya, sebaiknya tidak bermain swing karena takutnya terjebak. Jadi terjebak nyangkut di atas, yang tadinya mau di bawah swing akhirnya malah jadi merah. Jadi teman-teman berhati-hati, jangan lupa fast trading. BTPS ini juga finance ya, finance agak berat nih. Di sini sudah sinyal exit dan belum ada sinyal entry-nya. Pixelnya masih merah, dua-duanya juga kurang oke. Lalu di sini masih merah-merah juga, momentumnya tidak oke ya. MACD-nya, nah ini juga terlihat MACD-nya masih menurun. Selama dia masih menurun seperti ini tidak oke. Jadi menunggu sampai MACD-nya golden cross itu baru aman. Stokastiknya juga sudah dead cross dan masih membuka ke bawah, trennya juga masih menurun, jadi masih kurang oke ya. Ada potensi dia akan segera ke supportnya. Di sini supportnya
3010. Mudah-mudahan di sini dia bisa mantul, maka teman-teman bisa fast trading dulu. Gunakan pantulan itu. Jangan lupa kalau fast trading cek lagi ya stokastiknya. Mudah-mudahan bisa seperti ini nih. Ini enggak ada ya. Hanya di sini nih yang ada golden cross-nya. Hanya di sini nih golden cross-nya di sini. Tapi cuma sebentar, begitu cuan langsung kabur. Nah, di sini juga nih, ini golden cross, di sini dead cross. Sininya. Tuh, susah nih. Nah, tuh, jadi lumayan kalau bisa dapat segitu. Walaupun 3 candle atau 2 candle, cuan lumayan. Jadi jangan lupa money management ya, untuk kondisi seperti ini ada potensi indeks masih akan turun, maka teman-teman jangan lupa money management ya. Ini akan saya selalu ingatkan, money management. Pantau dekat support 3010. Kalau stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa copet, cuan kabur, jangan lupa ya. Untuk SMSM ini memang sempat ada nih muncul segitiga hijau untuk entry. Pixelnya saat itu sempat ya jadi dua-duanya hijau, ada ini dua-duanya ada momentum biru, tapi momentumnya sekarang sudah mulai melemah dan ini statusnya masih hold 1% karena belum ada segitiga merah. Tapi kalau teman-teman yang waktu itu entry di sini mau langsung take profit ya silahkan ya, karena kondisinya masih begini artinya main cuan kabur dulu aja. Apalagi SMSM ini tidak liquid nih. Ini transaksinya hanya 1,87 miliar total transaksi. Minimal yang liquid itu adalah 3 miliar. Ya, ini baru liquid. Jadi kalau masih begini ya ini hanya untuk fast trade aja ya, dan high risk ini. Ini adalah saham high risk. Hati-hati ya buat teman-teman yang punya saham ini. Kita cek untuk MACD dan stokastiknya. MACD-nya masih trennya menurun dan ini sudah mulai mengecil ya, merapat ya. Yang bagus itu saat di sini, saat golden cross, ini sudah mau dead cross lagi. Artinya memang sudah waktunya ini untuk take profit nih. Jadi stokastiknya juga nih, di sini golden cross, di sini sudah dead cross. Jadi memang sudah saatnya untuk take profit. Jadi entry-nya juga sudah harusnya di sini entry saat terjadi stokastik golden cross, dan di sini harusnya sudah take profit. Oke, jangan lupa ini adalah saham high risk dan tidak liquid. Tidak liquid. High risk. Ya. Cuan kabur, jangan lupa. Yang sudah cuan maka boleh take profit. Untuk INKP ini ada sinyal entry-nya di sini. Hold, statusnya di sini sebesar 7,9%. Lumayan ya di saat indeks lagi turun. Tapi menggunakan trading system dari Wisdom and Invest ini masih ada profit nih, sebesar ini dari INKP. Memang hanya ini ya, pixelnya memang hanya satu hijaunya. Jadi saat di sini memang sifatnya juga spekulatif buy. Ada momentumnya waktu itu pas lagi muncul sinyal juga, ini ada momentum biru-biru walaupun gak setinggi ini. Jadi kalau lebih tinggi lebih bagus ya, karena kemungkinan dia naiknya lebih tinggi. Nah seperti di sini naiknya jadi lebih tinggi. Di sini mungkin profitnya nggak begitu besar, tapi lumayan 7,9%. Tinggal teman-teman update trailing stop. Untuk trailing stop bisa diperketat ya. Nah, dari MACD-nya, ini MACD juga menarik nih. MACD sudah merapat, kepalanya naik, ini oke ya. Dan stokastiknya dari sejak di sini nih sudah golden cross, ini oke. Kepalanya naik terus, juga membuka. Nah, ini oke. Ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya. Cuma udah deket resist ya. Deket resist, sebenarnya di sini ada resist juga. Di sini juga ada resistnya lagi nih.
resistnya ada di 9975, ini menjadi resist. Supportnya bisa gunakan support yang di sini 8350. Jadi kalau yang baru mau entry ini sebenarnya agak beresiko. Jangan lupa money management ya, money management. Karena walaupun ini bagus, menarik sebenarnya, dia masih uptrend juga. Dan ini masih oke. Berpotensi dia ke resistnya 9975, cuma kita nggak tahu ya apakah dia mampu menembus resistnya itu dan melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk yang sudah punya bisa standby untuk take profit di dekat resist. Kalau yang belum punya, maka kalau ingin masuk ya icip-icip dulu aja, gunakan money management, jangan entry-nya banyak-banyak karena ini sebenarnya sudah agak jauh dari supportnya, dia lebih dekat ke resist. Oke, good luck ya bagi yang sudah punya INKP. Nah, ini kalau masuk dari berdasarkan stokastik nih, ini sudah masuk nih di sini. Tuh, sudah masuk sejak di bawah sini nih. Nih ya, sudah masuk sejak di sini dan profitnya udah lumayan sebetulnya. Jadi teman-teman jangan mengecilkan indikator-indikator ini ya. Nah, indikator ini indikator yang simple tapi cukup hebat untuk digunakan. Nih. Lalu BMRI, Bank Mandiri ini finance juga ya. Ini harus berhati-hati sebetulnya. Ini sudah exit, belum ada sinyal. Pixelnya merah-merah, masih kurang oke. Ini juga masih kurang oke. Jadi teman-teman kalau sudah punya trading system, mudah-mudahan disiplin ya menggunakan trading systemnya. Jadi trading system apapun itu, intinya kita kalau sudah punya trading system ya disiplin. Belum ada sinyal untuk entry, jangan entry. Jangan hanya karena menganggap bahwa wah ini sudah murah, lagi diskon nih, tapi belum ada sinyal untuk entry, maka janganlah entry dulu karena nanti takutnya jadinya nyangkut ya. Ini support dan resistnya, ini cek dulu deh indikatornya, kita zoom dulu. MACD-nya masih membuka. Nah, ini selama MACD-nya masih membuka seperti itu maka kurang oke ya. Masih belum bisa, kita kalau mau masuk entry minimal MACD-nya golden cross atau stokastiknya yang golden cross. Cuma kalau stokastik selama MACD masih menurun dan membuka, walaupun stokastik golden cross, artinya hanya untuk fast trading aja. Jadi seperti di sini. Di sini entry, di sini exit. Di sini entry, di sini exit. Supportnya di mana? Supportnya ada di sini 5050. Jadi kalau deket-deket support sini, kalau dia mantul dan stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa fast trading ya. Karena belum bisa di bawah swing karena MACD-nya masih membuka, kecuali MACD-nya sudah golden cross seperti di sini, trennya naik. Lalu stokastiknya juga golden cross, maka seperti di sini teman-teman bisa bawa swing. Tuh, swingnya lumayan ya. Kalau sekarang masih belum oke. Kalau jebol 5050, maka dia berpotensi ke support selanjutnya di sebelah sini ya. Kalau supportnya agak jauh, sebelah sini. Tuh, masih ada potensi dia bisa melanjut ke penurunannya bahkan ke 4600 nih. Sebenarnya di sini juga ada sih support 4800-an ya. Nah, itu kira-kira doang. Kalau untuk angka pastinya teman-teman bisa cek lagi di aplikasi sekuritasnya. Ini komposit kita masih ya, terakhir segitiga merah dan belum ada sinyal untuk entry-nya. Pixelnya masih merah-merah dan momentumnya juga nih jelek sekali, merah-merah. Masih kurang oke ya. Masih kurang oke. Di sini menggunakan MACD. MACD-nya masih tuh, ini sejak dead cross, ini dead cross ya. Dia masih menurun dan membuka, artinya kurang oke. Ini juga sudah dead cross dan masih membuka, artinya kurang oke. Kita menunggu sampai seperti ini ya. Dia di support. MACD-nya golden cross dan stokastiknya juga
golden cross. Ini MACD juga naik. Kalau di sini masih menurun nih, masih kurang oke sebetulnya. Ini kita menunggu kesempatan seperti ini, baru silakan all in ya kalau mau all in. Karena ini bagus, MACD naik, stokastiknya naik, dan golden cross, semua golden cross naik. Kita menunggu kondisi seperti ini untuk all in. Kalau sekarang jangan, kita sediakan cash. Jangan lupa ya, jangan sampai nyangkut lalu saat mau entry di golden moment seperti ini kita sebut sebagai golden moment karena terjadinya hanya satu kali dalam kesempatan untuk mendapatkan harga di bawah. Jadi jangan lupa siapkan cashnya. Sayangnya kalau teman-teman yang nyangkut bela-belain saham-saham nyangkut itu nggak di cut loss, lalu saat golden moment ini teman-teman nggak bisa beli apa-apa, itu sangat sayang sekali. Mendingan yang rugi yang udah jelek di cut loss dulu, siapkan cash, lalu kita menunggu golden momentnya ini, kita bisa entry di bawah dengan harapan saat dia kembali naik kerugian kita terbalaskan, artinya bisa cuan lagi ya, yang rugi-rugi itu jadi balik semua. Kita menggunakan prinsip toko roti. Kenapa toko roti di malam-malam itu dia sale besar-besaran, bahkan setengah harga ya, emangnya nggak rugi apa dia jualan begitu? Nah, jadi kalau kita sebagai pembeli mungkin menganggap bahwa toko roti itu bisa rugi, tapi enggak ya. Kalau memangnya rugi, nggak bakal ada lagi yang namanya toko roti jualan di mall. Itulah sebabnya beda pemikiran. Jadi kalau dari bisnis dia mungkin rugi sedikit gak apa-apa, yang penting dia punya modal lagi untuk membuat roti di esok harinya, dan harapannya kerugian itu akan ditutupi oleh keuntungan berikutnya. Oke teman-teman, good luck dengan tradingnya, semoga tidak ada yang nyangkut ya, dan semoga teman-teman bisa disiplin dengan trading sistemnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you atas supportnya teman-teman. Goodbye.